setiap pribadi kita, sehingga akan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Kita mau sembah Tuhan, dan nanti kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang belum hadir. Kita mau sembah Tuhan dengan angkat pujian kepada Tuhan yang berkata, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi kami di tempat ini. Haleluya Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita semua
dengan hadirat Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang belum hadir bersama kami beribadah. Untuk mereka Tuhan dalam perjalanannya bahkan sampai di rumah doa ini, untuk bersama-sama kami beribadah bersekutu kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Juga bersyukur Tuhan berkat yang Kau berikan ya Tuhan di tengah-tengah kami. Di mana Tuhan Engkau Tuhan memberkati ya Tuhan, ya Tuhan jiwa yang baru di tengah pelayanan kami, terlebih Tuhan bagi kami yang sekolah minggu, kami percaya Kau akan memberkati pertumbuhan ya Tuhan bayi yang baru lahir akan tumbuh sehat sempurna dan akan bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan bersukacita semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Biar Engkau terus menambahkan segala yang terbaik di tengah-tengah pelayanan pengembalaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan sudah datang. Teman-teman kita semakin semangat mempermuliakan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kalau amin bangkit berdiri semua, kita akan puji Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kita ya, dengan segenap kekuatan kita. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalam ya. Kita akan dulu pujian kita, biarlah seperti Daud menyanyi dan menari untuk Tuhan. Dia katakan bila Roh Allah ada di dalam hatinya, maka dia akan menari dan menyanyi untuk Tuhan, bahkan melompat untuk Tuhan. Kita mengucapkan terakhir baru agak cepat ya. Baik, kita tambah pujian kita dengan angkat lagu pujian
setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Ya, tinggi kasih Tuhan memberkati kita, memelihara kita. Dengan sungguh katakan pujian kita ya, dengan segenap hati kita, jangan dengan setengah suara atau jangan dengan Yesus ya.
cucut pampau dulu sekali ya. Naik kereta nggak jadi? Jadi, cucut pampaunya sekali. Nanti naik kereta Pak. Kalau yang nyanyi suaranya sekali ya. Jangan telan suaranya. Jangan disumpah suaranya. Bahkan suaranya berubah. Cucut pampau. Persiapkan persembahannya yang terbaik. Kita sudah mempersembahkan suara kita, juga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mempersembahkan materi kita. Siapa yang mau persembahan? Ya, Keisha ya. Sekaligus nanti kakaknya memimpin doa bagi kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Aku
dari awal hingga pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami ini kami sudah menyerahkan persembahan kami kepadamu. Biar kami berkati persembahan kami ini supaya menjadi rupa keluarga tamu. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Kau berkati seluruh pekerjaan usaha kedua orang tua kami. Kau limpahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh memberikan yang lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Kau bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kau berkati juga ya Tuhan, yang isinya kami memberitakan firman-Mu. Kau berkati dari ujung kepala dan ujung kaki ya Tuhan, supaya misinya dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, biar rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita bangkit berdiri semua ya. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh di sini. Persiapkan segenap hati kita, pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Ya, pendengaran kita juga arahkan kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan bekerja melalui setiap pribadi kita. Kita katakan kepada Tuhan seperti wanita mengurapimu. Biarlah kita mau sungguh-sungguh duduk tenang di hadapan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya bekerja melalui kita. Haleluya. Berfirmanlah Engkau di tengah kami saat ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami, Roh-Mu Tuhan yang beri kami hikmat untuk kami bisa Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikatnya akan ketemu ya. Pahalanya nggak usah dilihat. Buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 pasal 12. Ibu saya anak Tuhan. Ibu saya anak Tuhan. Apa Amsal? Kejadian pasal Nggak tahu. 12. Apa Itu dibuka Kejadian yang pertama. Ibu saya anak Tuhan. Berapa Miss? Ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Silakan dibaca mulai dari Moses. Bentar Mama, mana?
Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negara itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbati di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Muka didirikannya di situ Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkannya diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel ia masuk kemahat dengan Betel di sebelah barat dan Ali di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Iya, misbah firman Tuhan hari ini Abram dipanggil oleh Tuhan. Ia dikatakan menjadi berkat bagi di mana dia pergi, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya, jadi pelajaran kita yang ke berapa ini? Ke-6. Ya. Yang kelima kemarin apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Berusaha. Iya, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Lalu hari ini kita akan belajar mewujudkan sinergi. Bersinergi itu artinya bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu proses kerja yang maksimal, yang optimal. Ya, jadi apa kaitannya dengan Abraham saat ini? Ya, jadi siapa di sini anak-anak kalau dalam suatu perkumpulan atau suatu apapun itu kalian dibutuhkan? Coba angkat tangannya. Sekolah, aduh kalau nggak ada juga nggak seru. Di tempat bermain, aduh kalau nggak ada puas nggak seru. Terus di mana ya, di gereja, aduh kalau nggak ada pinter nggak seru, gitu. Ya, siapa di sini yang dibutuhkan oleh orang lain? Pasti dicari sama teman-temannya. Angkat tangannya. Aku yang nyari temanku. Oke, ya. Ternyata orang yang mewujudkan sinergi itu enggak semua. Ya, karena ada juga sebagian besar orang begitu dia
hadir, orang tidak suka, ada. Tetapi ada juga dalam satu kumpulan, kalau tidak ada kita, maka kumpulan itu akan garing, akan kosong, ya, karena nggak ada si aksi, kamu nggak ada, jadi nggak seru, gitu, ya. Jadi kita itu harus bisa menjadi bersinergi dengan keberadaan aku, maka kelompok sekolahku menjadi semangat. Dengan keberadaannya aku, maka menjadi tim yang kompak. Dengan keberadaannya aku, maka kelompok ini akan menjadi cair suasananya. Itu adalah orang yang bersinergi, ya, bahwa kita itu selalu mau bekerja sama dengan semua orang. Seperti Abraham, ya, Abraham itu adalah orang yang kaya di negerinya. Tetapi Tuhan memanggil dia supaya dia pergi dari negerinya, ya. Artinya dia harus meninggalkan zonanya nyaman. Dia dipanggil, ayo Abraham, pergi dari sini. Abraham apakah taat? Taat, ya. Abraham tidak bilang begini, ngapain saya pergi Tuhan? Kan ini kan daerah saya di sini sudah kaya, banyak ternak, ya, banyak kambing domba saya, banyak di sini semua orang-orangnya saya. Tapi Abraham tidak mengatakan begitu. Dia mau taat, sehingga karena ia taat, maka ia menjadi bangsa yang besar. Ya, sampai Tuhan katakan di ayatnya yang keberapa ini, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Wah, kita kan keturunannya Abraham, maka di mana kita berada, kita akan menjadi berkat, ya. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu adalah firman Tuhan, ya. Itu bukan kebetulan. Kalau anak-anak di sini, ya, dikasih Tuhan berkat, itu bukan ujuk-ujuk berkat yang tiba-tiba datang. Oh iya, wajar lah, saya kan ganteng, saya kan cantik. Enggak, karena banyak juga orang yang cantik, banyak juga orang yang ganteng, orang tidak suka bekerja sama dengan dia, ya. Banyak orang yang begitu. Tetapi ada orang yang biasa aja, yang nggak terlalu gimana-gimana, tetapi bisa merangkul satu tim, bisa merangkul banyak kepala. Ya, banyak kepala itu artinya banyak keinginannya. Ya, nih kalian di sini ada 8 orang, ya. Ini banyak nih, berarti ada 8 keinginan. Bagaimana 8 orang ini supaya semuanya bisa bersinergi, mewujudkan satu kerjasama tim yang kompak? Di situ dibutuhkan, ya, komunikasi, karena kunci sukses suatu kumpulan, suatu apapun itu ada di komunikasi. Kalau komunikasinya kuat, maka satu tim itu akan menjadi kuat. Ya, komunikasinya seperti apa? Yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya, bahwa kita itu harus di habit yang kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, ya. Tidak menjadi orang yang egois, tetapi yang memberi diri terlebih dahulu. Kita memberi diri dulu terhadap orang lain. Nah, kalian nih seperti ini misalnya, kalian kasih kerja kelompok. Coba anak-anak, kalian bikin dulu kue yang enak, pizza misalnya, ya. Nah, kalian akan bersinergi atau enggak tergantung dari kalian. Kalian mau memberi diri untuk mengerti enggak? Ya, mau memberi diri untuk belajar tidak? Mau memberi diri untuk komunikasi yang baik enggak?
Ya, kalian harus mewujudkan sinergi, bersinergi, bekerja sama, berkomunikasi. Bagaimana ya biar bikin pizza? Ayo, aduh saya nggak tahu gitu kan, semuanya nggak tahu, bingung. Nah, akhirnya kan nanti akan ada cara yang lain. Oh iya, kata Keza, yuk kita lihat di YouTube. Nah, akhirnya kalian semuanya lihat. Oh ya begini. Bingung ya, kalau semuanya kasih pendapatnya. Akhirnya nanti kalian akan belajar sendiri. Oke, berarti misalnya Asia siapin tepungnya, Cika siapin sosisnya, Moses siapin yang lainnya, bahannya semuanya. Setelah kalian bersinergi semuanya, akhirnya kalian menghasilkan satu pizza yang baik, yang lezat, ya, yang enak dimakan. Dan itu merupakan perpaduan sinergi di antara kalian. Ya, jadi kalau bersinergi tidak ada di sana yang lebih unggul. Oh ini semua berkat kerja Peter nih, bisa terjadi pizza yang enak. Enggak. Oh ini karena Kowi nih, bisa terjadi nih pizza yang enak. Enggak. Tetapi kalian semua yang sudah bersinergi, yang sudah membangun menjadi satu, sehingga menghasilkan pizza yang enak, yang lezat, ya. Jadi dengan keberadaan kita, maka orang lain akan menjadi berkat. Ya, ingat ya, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Berkat itu kan banyak ya, tapi apa berkatnya? Disenangi orang lain, memberi semangat pada orang lain, memberi sukacita pada orang lain, memberi ide atau gagasan. Ya, itu juga merupakan contoh dari sinergi. Bagaimana kalian bisa memberikan gagasan, ya, memberikan solusi, memberikan masukan. Itu juga bentuk dari mewujudkan sinergi, ya. Karena kita manusia sendiri nggak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tetapi kita yang bekerja sama dengan orang lain, maka kita menjadi luar biasa. Miss mau kasih contoh bersinergi dalam dunia usaha sehingga perusahaan itu bisa maju adalah yang salah satunya perusahaan leasing mobil dengan distributor mobil, ya, yang mana mereka bekerja sama sehingga menghasilkan produk yang bagus. Mereka menguasai teknologi dalam dunia, ya, yang satu pintar membuat mesin, yang satu pintar untuk memasarkan, sehingga mereka bersinergi. Mereka akhirnya menguasai pasaran dunia dalam hal kerjasama dalam pemasaran produk-produk kendaraan. Ya, kalian tahu ya, contohnya apa? Contohnya Otto, ya, contohnya Astra, ya. Mereka itu sebenarnya perusahaan apa yang kalian tahu? Kalau Astra itu, Peter, perusahaan apa itu Astra? Astra Daihatsu itu perusahaan otomotif, ya. Pajero itu kan merek mobil, ya. Dan itu mereka bersinergi, ya. Bagaimana perusahaan itu bersinergi, ya, dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, mereka nggak perusahaan satu, tapi mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain sehingga mereka menguasai pasaran dunia. Ya, jadi bagaimana kita yang punya kelemahan ini, tetapi jika kita mau bersinergi dengan orang lain, maka kita menjadi luar biasa. Contohnya saya nggak pintar matematika, ya, misalnya saya pintarnya menghafal, ya, lalu saya kalau mau dipandang oleh orang lain, ya, guru saya, berarti saya akan mengambil orang yang pintar matematika, ya. Jangan hanya dalam satu grup, oh iya kita semuanya IPA gitu kan, ya, IPA semua. Padahal sebenarnya
untuk saling melengkapi, harus juga ada IPS-nya, harus juga ada yang lainnya, supaya ini menjadi satu tim yang kompak. Pada saat ditanya matematika, oh iya ada Cika. Pada saat ditanya kimia, oh iya ada Kisya. Pada saat ditanya hafalan, oh iya ada Moses. Pada saat ditanya ini, nah akhirnya menjadi satu kelompok yang bagus, yang optimal, yang maksimal, ya. Jadi kita yang manusia individu ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kita perlu bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita perlu bersinergi dengan siapapun kita berada. Kita harus menjadi berkat, sama seperti Bapak Abraham. Dia menjadi berkat di mana ia ditaruh sama Tuhan. Maka kita pun sama. Di mana kita ditaruh sama Tuhan saat ini? Di mana sekolahmu saat ini ditaruh Tuhan? Oh mungkin sekolah saya saat ini di Kutruk. Berarti Tuhan taruh saya menjadi berkat di Kutruk. Ya, lalu Tuhan taruh saya sekolah di di Kampung Kudang. Berarti ada maksud Tuhan di sana supaya saya menjadi berkat di Kampung Kudang. Tuhan panggil saya sekolah di Fiorenti. Berarti supaya saya menjadi berkat di Fiorenti. Itu begitu ya anak-anak ya. Jadi tidak kebetulan Tuhan taruh kita di mana kita berada. Bukan kebetulan, bukan oh iya emang dasarnya aja, enggak ada dasarnya aja. Ingat aja Abraham dipanggil Tuhan, di mana engkau pergi engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ya, artinya Tuhan menaruh kita ada rencananya yang indah. Asalkan kita mau memberikan diri kepada Tuhan melalui memberi diri kepada sesama kita. Mau mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Ya, sehingga kalau kita sudah berusaha mengerti orang lain, maka kita menjadi mewujudkan sinergi, ya, bersinergi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, maka menjadilah tujuan kita yang seharusnya kita ingini. Diingat ya, habit yang pertamanya, siapa yang masih ingat? Proaktif. Yang kedua, tahu apa? Itu 3U. Tapi kan ini ya, tahu tujuannya ya. Lalu yang ketiga, mendahulukan yang pertama. Lalu yang keempat, berpikir yang benar. Yang kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Lalu yang kelima, mewujudkan sinergi, ya. Itu firman Tuhan yang Miss bawa hari ini, supaya kita belajar, ya, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan keberadaan saya, maka sekolah ini menjadi berkat. Dengan keberadaan saya, kelompok begini menjadi semangat. Dengan keberadaan saya, guru-guru menjadi kompak. Ya, pokoknya segala sesuatu yang positif dengan keberadaan kita, maka itu menjadi berkat, ya. Ingat, kalau kita menjadi berkat, maka Tuhan akan disenangkan. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Iya, semua kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan bukan cuma kita memuji-muji Dia, menyembah Dia, tetapi kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita sudah memberitakan Tuhan melalui hidup kita. Gak perlu kita bilang, kami sembah Tuhan Yesus ya, Tuhan itu yang benar. Kita gak perlu bilang gitu, menyampaikan Tuhan. Dengan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka sebenarnya orang lain juga sudah tahu, oh iya, dia kan Kristen, dia akan menyembah Tuhan Yesus.
Udah, itu udah secara otomatis mereka tahu. Ya, jadi dimanapun kita berada harus menjadi berkat bagi orang lain supaya Tuhan bisa menyatakan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, setiap firman Tuhan yang musbawah, kita sembah Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Terus bisa banyak